Dan pemirsa, untuk membahas hal ini sudah bersama kami Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Batra Banong, dan pengamat politik Ubaidillah Badrun. Selamat malam Bang Batra dan juga Mas Ubed. Selamat malam. Iya, Bang Batra, kemarin Anda juga sempat berada dalam rapat tersebut. Bagaimana mungkin bisa diceritakan sedikit suasana yang terjadi pada saat rapat kemarin, Bang Batra? Ya, sebetulnya kan ini pada saat rapat Komisi 2, kami minta Kemendagri, terus kemudian mengundang para gubernur, dan salah satu yang hadir adalah Gubernur Jawa Barat. Kemarin ada sekitar 13 gubernur yang hadir ikut rapat di Komisi 2. Oke, pembahasannya berkaitan dengan apa, Bang Batra? Ya, berkaitan dengan yang pertama dana transfer, terus yang kedua kemudian soal BUMD, karena selama ini kan BUMD Kemendagri menjelaskan kurang lebih 1000-an BUMD. Kami melihat bahwa BUMD yang bagus ke depan tetap harus terus disupport, terus kemudian BUMD yang kurang sehat mesti ada evaluasi ke depan. Oke, baik. Kalau Anda melihat dan merasakan sendiri pada saat rapat dengan para gubernur ini, ada 13 gubernur yang Anda sampaikan, bagaimana hubungan antara dengan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud, dan juga Deddy Mulyadi pada saat rapat di sana? Ya, memang begini ya, para gubernur ini pasca dilantik, mereka begitu kompak ya. Bahkan Gubernur Sulteng menjelaskan kekompakan gubernur ini terbangun setelah mereka dilantik, terus kemudian mereka ikut retreat di Magelang. Nah, ini adalah langkah yang bagus. 3 hari ini kami di Komisi 2 rapat mengundang seluruh gubernur yang berjumlah 38 gubernur, terus kemudian kami bagi menjadi 3 hari, dan kami melihat bahwa optimisme ke depan di seluruh kepala-kepala daerah itu makin terbangun dengan baik, karena mereka sangat kompak untuk tentu dalam rangka untuk bagaimana membangun daerah masing-masing ke depan dan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Oke, baik. Saya mau ke Mas Ubed. Mas Ubed melihat apa yang terjadi semacam memberikan penamaan begitu kepada Gubernur Jawa Barat sebagai gubernur konten. Anda melihat seperti apa yang terjadi, Mas Ubed? Ya, itu bisa dimaknai 2 hal ya. Pertama, gubernur konten itu bahwa betul dia memanfaatkan media sosial untuk kepentingan posisinya sebagai gubernur. Bisa juga dimaknai sebagai kritik dari publik atau dari beberapa orang bahwa gubernur jangan sering-sering ngonten dong, kira-kira begitu ya. Tapi lebih dari itu menurut saya Deddy Mulyadi memang nampaknya memahami betul bahwa penduduk Republik ini betul-betul menggunakan media sosial yang begitu dahsyat ya. Kalau kita lihat di datanya itu lebih dari 143 juta orang Indonesia menggunakan media sosial. Dengan asumsi itu, maka kemungkinan besar di Jawa Barat itu nyampe 70% orang menggunakan media sosial. Jadi dengan data digital semacam itu, Deddy Mulyadi memanfaatkan media sosial itu sebagai strategi komunikasi politiknya kepada rakyatnya untuk menyampaikan berbagai hal terkait dengan kebijakan gubernur. Tetapi ini bisa juga menimbulkan persoalan. Di satu sisi gubernur sering menyampaikan informasi melalui media sosial kepada publik, tetapi kan masyarakat ini tidak semuanya menggunakan media sosial. Di sisi lain misalnya ada beberapa masyarakat yang minta gubernur untuk datang. Saya sempat nonton satu medsos memanggil Deddy Mulyadi untuk datang, tapi beliau tidak datang ke lokasi itu. Di lokasi itu diceritakan di medsos itu, kalau nggak salah di wilayah Indramayu ya, itu jalannya sudah rusak begitu, kemudian dipertontonkan oleh pengguna medsos itu, ini jalan ke sini Kang Deddy kemana wae, kira-kira begitu. Jadi mereka mempertanyakan, makin banyak nanti orang yang mempertanyakan kehadiran gubernur di banyak tempat yang bermasalah di Jawa Barat, maka di situ bisa menjadi bumerang sebetulnya buat Deddy Mulyadi. Jangan sampai kemudian juga misalnya dipahami oleh publik bahwa Deddy Mulyadi sangat concern dengan upaya pencitraan begitu. Jadi berbahaya juga kalau gubernur hobi pencitraan begitu, tetapi langkah-langkah yang misalnya lebih substantif, lebih mengatasi problem Jawa Barat yang luar biasa dari sisi sumber daya, dari sisi ekonomi,
dan lain-lain, itu kan masih banyak persoalan, termasuk juga kemiskinan dan lain-lain. Jadi saya kira ya bisa dimaknai kritik, bisa juga dimaknai pujian kan itu. Tapi saya mau mengatakan jangan sampai Kang Deddy Mulyadi ini terjebak di dalam kalau dalam teori politik itu disebut sebagai semacam simulakra politik ya. Jadi dia memang sengaja memanfaatkan media sosial untuk pencitraannya, bukan sesungguhnya apa yang dilakukan oleh seorang gubernur. Kan itu berbahaya kalau kemudian itu yang terjadi. Jadi ya simulakrum itu sisi lainnya adalah ada dampak negatif yang sangat besar karena pura-pura membangun citra di media sosial, tapi sesungguhnya di lapangan dia tidak terjadi seperti itu. Oke, berarti bisa juga menjadi persoalan ya dan bumerang seperti itu ya Mas Ubed. Bang Batra, kalau menurut Anda gaya komunikasi dari Kang Deddy ini seperti apa? Iya, kemarin begini ya. Saya sih melihat bahwa itu kan semacam begitu giliran Pak Deddy Mulyadi untuk diminta memaparkan terkait kondisi Jawa Barat, terus kemudian tiba-tiba Pak Rudi Masud, Gubernur Kaltim, melontarkan candaan bahwa ini ada gubernur konten. Jadi sebenarnya sih itu saya memaknainya bahwa itu hal positif dan yang harus juga ditiru oleh kepala-kepala daerah lain dalam rangka menyampaikan pesan, menyampaikan setiap apa yang menjadi program kepala daerah. Misalnya contoh kecil ya, kemarin Pak Deddy Mulyadi sangat sukses kemudian bagaimana menghapuskan pajak kendaraan. Terus begitu menghapuskan pajak kendaraan dengan sendirinya kan orang berlomba-lomba justru setelah itu membayar pajak sehingga pendapatan Jawa Barat justru makin meningkat. Dan pada akhirnya diikuti oleh kepala-kepala daerah lain, misalnya Jawa Tengah, terus Jawa Timur, kemudian Banten. Jadi saya menilai bahwa apa yang dilakukan Deddy Mulyadi selama ini membuat konten-konten dan itu selama hal-hal positif dan bahkan bisa menular ke daerah-daerah lain, dan menurut saya itu bagus ya, bagus dan bisa jadi contoh bagi kepala-kepala daerah lain bahwa begitu mereka ada hal-hal positif yang dilakukan terus kemudian dibuat konten, pesannya sampai ke masyarakat apa yang dilakukan, terus kemudian bisa juga menjadi inspirasi bagi kepala-kepala daerah lain yang sedang berbuat, ingin melakukan perbaikan di daerah masing-masing. Misalnya contoh, hari ini kita lihat bahwa Kang Deddy Mulyadi menyelesaikan permasalahan setelah kemarin banjir, banyak misalnya kali-kali yang sekarang sudah bersih kan di Bekasi sana kita lihat, dan memang yang menjadi kendala besar hari ini apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi. Dalam jangka 3 hari ini kita panggil gubernur, memang permasalahannya sama. Tadi juga Gubernur DKI menyampaikan bahwa persoalan utama juga yang terjadi di DKI adalah masalah sampah. Artinya apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi terus kemudian dikontenkan ini menjadi inspirasi juga bagi kepala-kepala daerah lain. Baik Bang Batra, Mas Ubed, kita akan mendengarkan kembali pernyataan dari Deddy Mulyadi terkait dengan pangkas belanja iklan pada saat rapat dengan Komisi 2 kemarin. Alhamdulillah, dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Baik, Bang Batra, apakah memang harus dengan viral terlebih dahulu karena kontennya Deddy Mulyadi viral di mana-mana, baru bisa menurunkan anggaran dari iklan yang tadi 50 miliar menjadi 3 miliar? Artinya begini ya, selama ini kan Pemda untuk mempublikasi kegiatan-kegiatannya butuh uang sekitar 50 miliar di Jawa Barat, kemudian baru bisa terpublikasi dengan baik. Itu pun kalau terpublikasi, tapi dengan Pak Gubernur Deddy Mulyadi membuat konten yang pada akhirnya kan bisa menekan angka kerjasama media. Bayangkan kalau butuh 50 miliar dengan aktifnya Gubernur Jawa Barat membuat konten, ya akhirnya beliau menyampaikan bahwa saya hanya butuh 3 miliar kemudian bisa memviralkan kegiatan Pemda Jawa Barat, dan terkhusus apa yang dilakukan atau diperbuat oleh Deddy Mulyadi selama ini justru bisa menekan anggaran. Dan itulah yang diinginkan oleh Pak Prabowo dalam rangka bahwa kita kan Pak Presiden kita lagi mendorong soal efisiensi. Hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak berguna ya kan bisa digeser anggarannya ke hal-hal yang produktif untuk melakukan pembangunan pembangunan infrastruktur di daerah. Kalau Mas Ubed melihat seperti apa? Apakah harus viral dulu baru bisa menurunkan anggaran seperti Kang Deddy Mulyadi tersebut?
Ya, saya kira efisiensi itu akan menjadi bagus kalau kemudian dana yang diefisiensi itu direalokasi untuk kepentingan yang lebih produktif. Pertanyaannya, dari 50 miliar menjadi 3 miliar itu, yang 47 miliar itu diberikan kepada anggaran apa? Untuk apa? Jadi bukan sekedar efisiensi, kalau efisiensi gampang lah itu. Tapi kan uang yang diefisiensi itu untuk apa? Itu patut dijelaskan oleh gubernur. Jadi bukan hanya sekedar efisiensi, itu catatan pertama saya. Yang kedua, gubernur itu mesti kemudian menjelaskan kepada publik, termasuk di media sosial dia, langkah-langkah yang lebih sistematis, bukan sekedar seremonial, kegiatan apa, enggak. Tapi yang lebih sistematis untuk agenda-agenda mengentaskan kemiskinan misalnya. Untuk misalnya kemandirian pangan di Jawa Barat misalnya. Untuk kesehatan, pendidikan dan lain-lain, karena terlalu banyak masih warga Jawa Barat yang miskin gitu. Nah ini saya kira penting untuk menjadi catatan, bahwa gubernur memang harus akrab dengan media sosial. Ya, itu saya setuju dan itu harus dilakukan kan, apalagi di era sekarang yang disebut dengan digital society era. Jadi itu konsekuensi logis dari era sekarang. Tetapi bagaimana kemudian pemanfaatan media sosial juga itu mesti bersikap untuk mengimplementasikan program, bukan kegiatan sifatnya spontan ya, spontan kunjungan dan lain-lain. Nah, saya kira mestinya lebih ke program. Terakhir lagi, ini yang nongol gubernur terus, wakil gubernurnya kemana di media sosial itu? Baik. Kalau gubernurnya mau kerjasama dengan wakil gubernur, mestinya bersama-sama lah dengan wakil gubernur. Apa yang dilakukan oleh wakil gubernur? Dan bagaimana media sosialnya wakil gubernur itu? Saya kira itu catatan saya untuk Kang Deddy Mulyadi. Pemirsa, kita akan simak kembali deretan pernyataan dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, mulai dari debat terkait wisuda hingga pembongkaran kawasan wisata di Puncak yang dituding merusak lingkungan. Semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Ngerasain perpisahan, duit perpisahan dari siapa? Dari orang tua. Membebani nggak? Terus kalau tanpa perpisahan emang sekolah jadi bubar? Enggak. Gubernur Deddy Mulyadi berdebat sengit dengan remaja perempuan soal aturan penghapusan wisuda TK, SMP, dan SMA di Jawa Barat. Saat itu, remaja perempuan yang juga merupakan anak keluarga korban gusuran mengkritik penghapusan wisuda bagi TK, SD, SMP, dan SMA. Nah, itu kan diperlukan metodologi, selain metodologi kedokteran, kemudian psikologi, kemudian sosiologi kehidupannya, termasuk juga pola pendekatan militer. Nah, kelihatannya kan Tiongkok itu saya lihat melakukan itu, sehingga anak-anaknya penuh harapan, kemudian energik, dan ini adalah masa depan. Dan kalau saya lihat, saya bicara dengan orang tua itu tepuk tangannya kenceng banget, artinya memang sudah menjadi keresahan. Enggak, bukan anak-anak di wajah militer, orang tua yang sudah tidak punya kesanggupan untuk mendidik anaknya karena anaknya nakalnya luar biasa, bisa diserahin ke kita gitu loh. Jadi tidak ada unsur pemaksaan. Kalau orang tuanya nggak boleh, kita nggak akan. Baik. Bang Bater dan juga Mas Ubed, kita sudah sama-sama saksikan dan diharapkan memang apa yang dilakukan ini tentunya dapat berdampak positif bagi masyarakat. Dan mohon maaf sekali karena waktu kita terbatas, Bang Bater dan juga Mas Ubed, kita harus menyudahi dialog pada malam hari ini. Terima kasih, selamat malam. Baik, selamat malam.